Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak ingin menyampaikan mata pelajaran fikih kelas 7 MTS dengan materinya yaitu tentang ketentuan khutbah Jumat. Sebelum membahas materi tersebut, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar agar senantiasa dimudahkan selalu dan diberkahkan oleh Allah dalam menuntut ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian di sini Bapak ingin menyampaikan pengertian khutbah atau dakwah secara bahasa dan secara istilah. Dan juga harus tahu pengertian khutbah itu seperti apa dan dakwah itu seperti apa. Bahwa kata khutbah berasal dari bahasa Arab. Khutbah yang artinya yaitu pidato atau ceramah yang wajib dilaksanakan, yaitu seorang khotib yang ingin berpidato atau ceramah di mimbar, yaitu sebelum sholat dimulai. Khutbah Jumat termasuk bagian dari kegiatan dakwah. Nah, kemudian di sini dakwah juga berasal dari bahasa Arab dakwah yang berarti panggilan, seruan, ajakan. Sedangkan menurut istilah, syara adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ajaran Islam yang menyampaikan itu disebut juga dai atau dakwah. Sedangkan orang yang menjadi objek disebut juga mad'u. Jadi esensi dari khutbah dan dakwah ini sama-sama yaitu menyeru, mengajak, dan memanggil untuk jalan menuju ridha Allah dan untuk menjadi dan menunjukkan kebenaran dan sehingga agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syarat khutbah yang harus kalian pahami. Syarat khutbah ini diantaranya yaitu yang pertama, khutbah dimulai pada waktu zuhur sesudah matahari tergelincir. Kemudian khutbah dilakukan 2 kali dengan berdiri jika memungkinkan. Yang ketiga, duduk di antara 2 khutbah. Kemudian khutbah dilakukan dengan suara keras. Yang terakhir, dilakukan berturut-turut sesuai dengan rukunnya. Ini adalah syarat khutbah Jumat yang harus kalian pahami dan harus kalian ketahui. Kemudian di sini ada rukun khutbah. Rukun khutbah ini antara lain yang pertama, seorang harus mengucapkan hamdalah atau pujian-pujian kepada Allah. Contoh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina wa may yudlil fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Atau puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa kita mengucapkan
alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Itu yang pertama, mengucapkan alhamdulillah atau pujian-pujian kepada Allah. Kemudian mengucapkan sholawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini kita harus membaca sholawat. Kemudian yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian yang keempat, berwasiat, berpesan dengan takwa serta nasihat pada kebaikan. Jadi maksudnya apa? Mengucapkan dan menyampaikan, senantiasa mengajak kepada jamaah khususnya untuk diri pribadi dan khususnya untuk para jamaah sekalian. Senantiasa bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita mengukuhkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal kebaikan. Kemudian membaca ayat Al-Quran di salah satu dari kedua khutbah. Yang terakhir, membaca doa untuk kaum muslimin pada khutbah kedua. Ini adalah rukun khutbah yang kalian harus pahami ketika suatu saat nanti ingin khutbah, maka sesuai dengan rukun khutbah. Kemudian ketika menyampaikan ceramah di mimbar pada khutbah Jumat, maka kita sebagai jamaah memiliki adab ketika mendengar khutbah Jumat. Antara lain adabnya yang harus kita lakukan ketika mendengar khutbah Jumat, yaitu yang pertama, jamaah harus tenang mendengarkan khutbah dan duduk menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, jamaah tidak berbicara selama khutbah berlangsung. Yang terakhir, jamaah berdoa atau membaca istighfar, Astaghfirullahalazim, saat duduk antara dua khutbah. Kemudian sikap yang benar dalam sholat Jumat adalah yang pertama, dimulai sejak masuk ke masjid, mendahulukan dulu dengan kaki kanan sambil berdoa, baru kaki kiri. Kemudian mengisi saf terdepan dimulai dari yang tengah terlebih dahulu. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum duduk, sholat sunnah ya. Kemudian yang terakhir, mendengarkan khutbah dengan tenang dan alangkah baiknya berzikir, mengucapkan asma Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, ini adalah adab ketika mendengar khutbah Jumat. Kemudian hikmah atau nilai-nilai pendidikan ibadah sholat Jumat yang dapat ambil pelajaran. Yang pertama, disiplin waktu. Ketika azan berkumandang, ingin melaksanakan sholat Jumat, maka kita harus bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Untuk melatih kedisiplinan dalam hal ibadah. Yang kedua, memilih untuk mengingat Allah dan tidak hubungannya atau cinta dunia. Kemudian ada nilai kebersamaan dan nilai menghargai orang lain. Yang terakhir yaitu membiasakan hidup bersih. Jika kita melaksanakan sholat Jumat, maka sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita mandi terlebih dahulu, mengenakan pakaian yang layak dan bersih, mengenakan yaitu parfum yang wangi,
agar ibadah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja materi yang Bapak sampaikan tentang khutbah Jumat. Semoga bermanfaat. Bila bisa bil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.